ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM saturasi suara satu kata penumpang napas selalu di hati. Terima kasih untuk kamu semuanya sahabat di Start FM. Kita sudah berada di sesi terakhir di dialog interaktif kita. Karena kita ketahui bahwa vaksinasi kita harus tuntaskan, bagaimana kita dapat kembali untuk lebih masyarakat kita lebih banyak untuk melakukan vaksin, mengantisipasi dan membentengi penularan dari varian baru ini. Nah, penularan ini terjadi seperti biasa, ada droplet ya istilahnya, ada butiran tetesan cairan, kemudian pendekatan protokol kesehatan yang tetap harus diterapkan semaksimal mungkin. Nah, ini sama ya Pak Kadis. Artinya untuk di samping vaksinasi itu penularannya kita harus tetap juga prokes gitu ya. Protokol kesehatan ya. Karena sama penularannya pun hampir sama memang. Cuma ya. Ini memang variannya pun memang COVID-19 tetap judulnya Bang. Cuma memang jenis variannya aja yang berbeda dan memang setelah dilakukan penelitian khusus varian terbaru ini lebih cepat dan mudah menembus pertahanan imunitas seseorang gitu ya. Jadi memang sangat kita harapkan pertahanan lewat vaksin ini harus ditingkatkan atau kepada masyarakat kita. Penularannya masih sama ya gitu ya. Masih tetap lewat jaga jarak dan jaga ya. Tetap masih. Tapi tidak sampai saat ini kita belum ya menerap ke sekolah-sekolah tidak ya. Artinya aktivitas sekolah kita juga masih tetap masuk setiap hari, belum ada lagi yang belajar dari rumah. Belum, pembatasan itu belum kita lakukan karena memang Bang semenjak COVID-19 ini ada pengetahuan masyarakat memang secara umumnya di Indonesia untuk kesehatan pribadi itu jadi lebih baik. Masyarakat itu tahu tentang pentingnya cuci tangan, pentingnya memakai masker, pentingnya juga menjaga jarak, dan itu secara tidak langsung merubah perilaku masyarakat di Indonesia ini, sehingga memang ini hal yang baik sebenarnya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Nah, apabila ini secara kita katakan ya terlalu khusus ditekankan melampaui protokol yang pembatasan yang sudah ditetapkan pemerintah, malah ini bisa menyebabkan kepanikan mungkin dari rencana kita yang awalnya pemerintah ini untuk ekonomi bangkit ini akan lebih sulit juga. Jadi seperti itu dia keseimbangannya, Bang. Nah. Artinya banyak faktor ya pertimbangannya gitu. Banyak faktor. Di sisi lain ekonomi, kegiatan sosial tetap berjalan. Lalu dan di bidang kesehatan itu sosialisasinya tetap kita lakukan, termasuk juga kita merangkul TNI Polri juga bersinergi tentunya bersama BPPD juga Pemkab Madinah tetap untuk serius untuk COVID-19 ini Bang. Oke. Dari pihak Polres Bang masih pergi nggak kira-kira ke sekolah-sekolah itu melakukan sosialisasinya gitu? Tetap dilaksanakan oleh ya? Babin Kantikmas kami bersama-sama Babinsa. Babinsa ya. Iya. Ini tetap langsung ke ini ya. Langsung juga menyampaikan ya. Himbauan-himbauan. Ya. Karena memang menurut Pak Rusli sendiri juga makin kesadaran masyarakat itu makin tinggi ya terkait dengan protokol kesehatan kita ya. Ya, dengan melakukan himbauan itu ya. Masyarakat pun sangat mengerti tentang kesehatan. Ya. Artinya makin membudaya gitu. Membudaya ya. Orang sekarang di jalanan lebih kita melihat dia lebih cepat pakai masker daripada pakai helm gitu. Yeah. Dia bermasker tapi nggak pakai helm, pakai kendaraan bermotor gitu Bang ya. Melindungi COVID, tapi lupa melindungi kepalanya. Padahal sama-sama harus dilindungi. Iya, seimbang karena helm pun perlu juga. Helm juga perlu. Iya. Tapi itu bagian dari kebiasaan yang selama 2 tahun itu, karena yang diraja waktu itu masker gitu. Oke, baik. Nah, ini kita sudah berada di terakhir nih, di sesi terakhir ini. Apa yang diharapkan dari pihak Pak Kadis dari Dinas Kesehatan?
apa yang perlu diharapkan kepada masyarakat kita, kemudian apa yang perlu disampaikan gitu lah kira-kira Kadis ya. Baik, terima kasih Bang. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Kesehatan tentunya menghimbau masyarakat, mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksin ini, vaksin 1 dan 2 dan tentunya vaksin tambahan booster ini. Dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Apakah masyarakat ini yang belum, ayo kita mari bervaksin. Apakah kamu, teman, keluarga semua sudah bervaksin, ayo kita bervaksin agar tentunya Indonesia kita, khususnya masyarakat Mandailing Natal ini pulih dan ekonominya bisa bangkit. Oke. Itu Bang kalau dari Dinas Kesehatan Bang. Ya. Dari pihak Polres, Bang. Ya, kalau dari pihak Polres kami menghimbau kepada masyarakat kiranya yang belum booster, terutama booster ini ya mari kita sama-sama untuk menjaga kesehatan di wilayah Kabupaten Natal ini, mari kita sama-sama melaksanakan vaksin. Oke. BPBD, Bang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat supaya tetap mentaati dan menerapkan protokol kesehatan Ya. dan juga mengajak masyarakat untuk vaksin, khususnya booster. Dengan begitu masyarakat akan sehat dan ekonomi pulih. Pak David gimana? Mengimbau kepada seluruh masyarakat. Kebetulan kami punya rencana pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan tanggal 8 Desember ya. Desember 2022 di kecamatan, di kantor kecamatan. Mari bersama-sama seluruh rakyat khususnya Kabupaten Mandailing Natal beramai-ramai untuk menghadiri atau melaksanakan vaksinasi massal di kecamatan. Oke. Baik sahabat Istana FM, kembali kami sampaikan dan kami tegaskan. Datang di setiap kecamatan ada vaksinasi massal yang dilaksanakan dari tanggal 1 hingga tanggal 8 Desember di tahun 2022 ini. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir di sini. Jangan bosan-bosan hadir di ruangan ini. Sama-sama, Kita akan Bang. terus kupas tuntas masalah kesehatan masyarakat karena ini juga adalah bagian dari visi misi dari pemerintah, bagaimana pelayanan prima, bagaimana masyarakat supaya sehat. Tentu tidak terlepas juga kalau masyarakatnya sehat, Kamtibmasnya juga berjalan ya, Bang. Pasti. Terima kasih. Pasti. Pasti ya. Makasih Pak Rusdi. Tentu semua sudah aman, nggak ada lagi bencana begitu ya Bang ya. Bencana aman terkendali gitu ya. Kita harus bersahabat dengan alam gitu ya. Dengan alam berarti kalau vaksin kalau vaksin berjalan penularan COVID-nya ini jadinya kan bencana non alam jadinya. Ini bencana juga jadinya gitu ya. Tapi bencana non alam. Terima kasih Pak TNI selalu menunggal dengan rakyat, selalu bersama karena TNI berasal dari rakyat untuk rakyat. Sahabat Istana FM, terima kasih. Demikian kita sudah bincang-bincang beri 1 jam kebersamaan kita di dialog interaktif spesial edisi. Kita kupas tuntas tadi masalah vaksinasi COVID-19 ini. Bagaimana cara penanggulangan pandemi COVID-19? Pemerintah telah melaksanakan semaksimal mungkin untuk melakukan vaksinasi secara menyeluruh. Karena kita yakin sekali bahwa Indonesia mampu menghadapi pandemi ini. Kita akan jumpa kembali di dialog interaktif dengan narasumber dan juga tema yang berbeda. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.